pahlawan dan semua rakyat Indonesia harus 297 harus turun. Harus turun, siap. Makan takbar, merebut kedaulatan rakyat. Siap, Bang Muslim Arbi. Saya belum pernah melihat satu pemerintahan di dunia yang mengkhianati rakyat seperti sekarang ini. Ya. Ini ibarat begini, ini jenazah sudah terkapar, jasadnya dijual. Ngeri ya. Ya. Jadi ketika pandemi diberlakukan, lalu kemudian keluarlah berbagai macam PSBB, ya kan, disertai dengan undang-undang, ya kan, undang-undang yang kemarin itu terutama undang-undang prokes, ya kan. Lalu kemudian dengan itu mereka berdalih menggelontorkan uang sekitar 1.000 triliun lebih. Dan tidak bisa diaudit. Nah, tidak bisa diaudit meskipun kemarin MK sudah melakukan pembatalan terhadap hak imunitas para pejabat yang menggunakan anggaran itu. Ya kan? Hati-hati sampai. Nah, tapi yang jelas bahwa belum pernah saya melihat satu pemerintahan rezim di dunia ini seperti sekarang ini. Ya kan? Artinya bahwa jika rejim ini betul-betul mengayomi, mencintai dan melindungi rakyat, maka rejim ini mestinya ya kan itu tidak boleh menciptakan hal-hal yang menyulitkan rakyat sekarang ini, ya kan? Dari pemberitaan yang kita dengar atau kita baca atau kita rasakan beberapa hari belakangan ini ada sesuatu yang menurut kita bagaimana bisa kita terima akal sehat. Pejabat-pejabat yang diberi kewenangan berkuasa membuat keputusan bersama DPR, lalu kemudian melakukan transaksi-transaksi di atas penderitaan rakyat. Ya kan, menjual VCR. Saya memang membatasi mulai pandemi ini, saya membatasi tidak ke daerah karena saya memang tidak setuju dengan itu. Saya tidak mau divaksin, saya tidak mau di VCR karena ini semua ini bullshit. Bullshit semuanya. Saya nggak mau naik pesawat, ya karena saya bilang ini nggak masuk di akal ini semuanya, ya kan? Kenapa? Ketika ini dilakukan DPR pun diam. Ya kan mestinya DPR juga harus berbicara. Ya ngapain mereka terima gaji buta kalau mereka diam? Kan itu masalahnya kan. Jadi oleh sebab itu maka pada kesempatan ini saya ingin melihat keberanian Jokowi untuk menindak tegas, ya kan, Luhut Binsar Panjaitan sebagai penanggung jawab PPKM, ya kan, dan Erick Thohir, ya kan, yang sudah jelas disebutkan namanya, itu kan, ya kan. Nah, Tempo, di media, ya kan, dan perusahaan-perusahaan mereka ini jelas ada di situ, ya kan. Jadi saya minta mereka di reshuffle, minimal nonaktif, diperiksa, ya kan. Begitu ketahuan ditangkap. Karena kejahatan masalahnya kan itu. Nah, kalau tidak, Jokowi juga terima ini. Patut diduga. Patut terima barang ini. Cuan-cuan ini. Ikut menikmati dia tetesannya untuk giliran rakyat tetesannya kabarnya doang. Kabarnya doang sudah lunas. Rakyat keringat, air mata dan darah, ya kan? Ya, jadi rakyat itu yang ada ini tetesannya adalah tetesan keringat, air mata dan darah, ya kan? Nggak punya lagi, ya kan? Nah, jadi oleh sebab itu maka sekarang ini terpulang kepada rakyat, ya kan? Jadi 10 November ini adalah satu momen besar. Pertama, ya kan, berjuang untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Yang selama ini kedaulatan itu dirampok oleh oligarki, ya kan, dirampok oleh sejumlah kalangan elit yang bertransaksi, berkhianat, menyakiti rakyat, membuat aturan, membuat kebijakan yang menyulitkan dan membuat rakyat menjadi menderita. Contohnya saudara kita ini, Bung Ruslan Buton, ya kan, mestinya jadi pahlawan ini. Kan itu masalahnya. Kenapa ditangkap dan ditahan? Kan itu masalahnya. Oh, jelas-jelas yang dibela itu adalah Cina bangsat kok. Makanya kita minta kemarin, Bang, hentikan segala bentuk kriminalisasi dan bebaskan semua tahanan politik. Termasuk beliau ini jangan lari diadili. Bebaskan juga Habib Rizik, kan itu dia. Kalau cerita Habib Rizik ditangkap, Jokowi juga mesti ditangkap. Dia ngelanggar kok, ya kan? Itu jelas itu. Apa salahnya itu? Kalau cerita Habib Rizik anggap bohong, Jokowi rajanya bohong. 6-6 kemarin.
66 kebohongan. Nah, sekarang udah tambah. Sudah digugat. Bertambah sekarang. Nah, bertambah. Udah hampir 100. Kita bicara ini demi apa kecintaan kepada bangsa ini. Tidak boleh ada pejabat yang tukang bohong. Yes. Tidak boleh pejabat yang ingkar janji. Tidak boleh pejabat yang munafik. Iya. Nah, karena dibohong itu menyakitkan. Menyakitkan. Kita sebagai suami saya dibohongi istri sakit. Apalagi janji. Apalagi istri bohongi suami. Lo kawin lagi lo diam-diam ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Asik. Kalau nikah lagi nggak perlu dusta. Minimal laporan ke istri tua. Siapa kemudian saya nikah lagi. Nah, jadi meskipun seperti ini suasananya, ya kan. Bolehlah kalian bikin kami menderita, tapi kami tetap senyum dan tertawa. Iya. Karena kami tahu semua kemunafikan kalian ini di atas itu, ya kan? Ngaku wakil rakyat, ya hanya 5D, datang duduk, ya kan, tanda tangan, terima duit, kan itu masalahnya. Dan orang-orang munafik itu selalu dirundung rasa kegalauan. Khawatiran, resah dan gelisah. Dan dikejar-kejar. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, jadi itu saya kira itu pandangan sekilas saya bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang harus berdiri tegak. Yes. Di antara semua bangsa-bangsa di dunia. Ya. Tidak boleh menjadi kacung bangsa lain. Ya kan? Dia tidak boleh menjadi boneka bangsa lain. Ya. Tidak boleh menjadi boneka Cina, nggak boleh. Yes. Boneka dia juga nggak boleh. Ya. Lagi boneka Cina. Iya, Itu dia. Iya. Nah, jadi itu kita tunjukkan itu. Saya kasih tahu bahwa 10 November 1945 di Surabaya itu adalah bangsa Indonesia menang berhadapi pemenang Perang Dunia Kedua. Iya. Bayangin aja, sekutu itu Perang Dunia Kedua itu kalah. Persatuan. Garam saya. Karena persatuan. Dengan persatuan rakyat. Bersatunya rakyat. Iya. Ya kan, tanpa membedakan suku, agama, ras, nggak ada. Dan akronim dari persatuan itu adalah aliansi. Makanya kita bikin aliansi rakyat menggugat. Jadi rakyat tersah selama ini. Jadi ini sudah tepat, ini sudah benar barang ini. Sudah benar ini barang. Ya itu. Jadi dengan persatuan sila ketiga Pancasila, ya kan kita menuntut keadilan, kita menuntut kemerdekaan yang sejati, kita ingin tegak di atas nilai ketuhanan, bukan di bawah negeri ini menjadi negeri komunis. Ya kan gitu dia. Atas nama demokrasi tapi menindas. Ya kan itu dia. Nah, jadi saya kira itu sebagai apa namanya pengantar statement dan saya mengharapkan kepada kita semua kan bahwa negeri ini seperti yang disebutkan sama Ibu siapa tadi itu betul. Ibu Wati itu betul bahwa perlahan-lahan sejengkal demi jengkal, ya kan. Sekarang ini saja rencana ibu kota RI kita itu 162.000 hektar. 6 kali DKI itu dikuasai oleh satu Cina. Iya. Satu orang Sukarno Tanoto. Bagaimana coba itu? Sementara petani-petani kita disingkirkan. Di Kerawang itu tanah yang punya petani disingkirkan. Jadi petani kita sekarang ini statusnya buruh tani. Bukan lagi petani. Iya kan? Nah, itu. Termasuk yang di Sentul di sana kan itu masalahnya kan. Nah, itu di berbagai tempat termasuk di Tangerang itu. Nah, jadi dan ini jelas melanggar Pancasila. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial itu ini bukan tergadaikan lagi, sudah dihianati dan dirusak oleh para rejim ini. Jadi keadilan sosial itu hanya kepada kaum oligarki. Hanya kepentingan kekuasaan di sekitarnya saja. Bagi-bagi termasuk PCR dan lain sebagainya tadi. Ya, rakyat jelata aja mau berani. Jangan cuma eksis di YouTube aja. Kalau di YouTube tidak selesai masalah. Harus turun ke jalan sekarang. Ya, silakan Pak Muslim. Baik. Closing statement. Saya menghimbau kepada teman-teman di kami. Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya salah satu deklarator bersama Jenderal Gatot Nurmantio, Din Samsudin, Rocky Gerung, Isanuddin Nursi, Profesor Wahab dan lain sebagainya di kami. Saya menghimbau abang-abang semua, mari turun. Jangan kita ngomong di ruang sempit, ya kan? Diskusi boleh, ya turun jalan penting. Ini saatnya, ya kan? Jadi saya minta juga kepada teman-teman di kampus BEM, ya kan? UI, ya kan? BEM ITB, BEM UGM dan BEM-BEM yang lainnya, ya kan? BEM seluruh Indonesia turun, ya kan? Kita ingin bahwa kita ini bangsa besar. Tidak boleh menjadi bangsa yang terjajah oleh bangsa lain, siapapun dia, ya kan? Kalau kita punya pemimpin yang benar, pemimpin yang hebat, pasti kita akan menjadi bangsa yang besar. Nah, itu dia. Jadi kita berjuang untuk merebut kedaulatan rakyat kita pada tanggal 10 November jam 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.